Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Rulianti, guru SMK Negeri 1 Jember, jurusan multimedia atau desain komunikasi visual, di mana beliau mengajar kelas 11 DKV. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk observasi. Ada 7 pertanyaan saya akan tanyakan kepada Ibu Ruli. Bu Ruli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Bu Ruli, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Ruli. Salah satunya, kita mulai ya. Ya, boleh. Jadi, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ruli capai? Oke, baik. Langsung saya jawab dulu ya. Ya, Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu saya ingin memfokuskan pembelajaran pada peserta didik untuk dapat memahami materi yang disampaikan nanti. baik. Oke. Jadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ruli? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentang keaktifan peserta didik agar dapat berinovasi dan juga kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Ruli, jadi yang ketiga, saya menanyakan tentang rancangan pembelajaran. Saya yakin Ibu Ruli pernah membuat rancangan pembelajaran sebelumnya ya. Karena kita sebagai pendidik atau guru pasti dituntut untuk membuat rancangan pembelajaran. Pasti itu. Maka dari itu, apakah Ibu Ruli membuat rancangan pembelajaran untuk tahun ini? Tentunya sudah ya, karena setiap pendidik pasti pedomannya adalah pembuatan rancangan pembelajaran. Seorang pendidik diwajibkan untuk membuat perangkat atau RPP tentu atau modul ajar tentunya ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu Ruli gunakan di kelas maupun di lab? Media pembelajaran yang saya gunakan biasanya saya menggunakan media video ya, media tayangan YouTube untuk sebagai untuk dijadikan sebagai motivasi para peserta didik, dan juga tayangan video saya berikan sebagai penguat materi yang telah saya sampaikan. Oke, baik. Dari informasi yang Ibu Ruli tadi berikan, saya menangkap bahwa nantinya ketika saya supervisi Bu Ruli ada waktu pelaksanaan pembelajarannya. Kira-kira waktu pelaksanaannya itu sampai berapa jam pelajaran Bu Ruli? Biasanya saya melakukan pembelajaran tidak terlalu lama, cukup di 2 JP saja. Baik, saya informasikan dan akan mencatat kegiatan pembelajaran. Kira-kira kalau untuk Bu Ruli dalam pembelajaran, apa saja yang perlu direfleksikan atau dicatat atau diinformasikan kepada peserta didik mungkin atau evaluasi pembelajaran? Biasanya saya selalu memberikan RTL, rancangan rencana tindak lanjut, untuk mempersiapkan siswa-siswa saya dalam mempelajari materi yang akan saya sampaikan pada pelajaran berikutnya. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kira-kira Bu Ruli mendapatkan apa dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan tadi? Ternyata di dalam percakapan ini saya juga baru menemukan area pengembangan ya. Jadi ternyata area pengembangan itu memang harus kita kembangkan dan kita capai. Begitu. Oke, terima kasih Bu Ruli atas pertanyaannya dan juga jawabannya tadi sangat memuaskan sekali. Semoga membantu. Ya, mudah-mudahan nanti supervisi atau coaching bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah. Agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa kita juga harus mendoakan orang tua kita agar orang tua kita juga yang selalu mendoakan kita diberikan kesehatan, keselamatan, yang nantinya juga akan mendoakan kita selalu di setiap saat kita langkah. Baik, hari ini dipimpin oleh Maman. Silakan. Sebelum pembelajaran pagi ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk kesiapan kita absensi dulu ya. Ibu absensi satu persatu. Marisa, Maya, Cindy. Oke. Tadi Naim tidak masuk, kenapa? Sakit? Sakit. Oh, kok gantian yang sakit ya? Oke, ya. Baik, kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan agar bisa belajar bersama kita. Ya, amin. Jangan ada yang sakit-sakit lah ya. Oke, masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Dijelaskan sedikit membahas apa kemarin? Teknik menggambar. Salah satunya apa teknik menggambar? Bentuk teknik arsir, apa? Dusel. Ada lagi yang lainnya? Akuarel. Akuarel pakai apa biasanya? Sesuatu yang berbahan basah seperti Cat air. Oke, alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Oke, untuk memotivasi pelajaran hari ini, saya juga akan memberikan tayangan. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Can I lift it right? No. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable and magic. Ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari tayangan tadi? Menyimpulkan tentang apa? Percaya diri. Oke, ya, betul sekali ya. Kepercayaan diri harus kita bangun. Manusia diciptakan memiliki pemikiran yang cerdas, kreativitas dan inovasi. Tinggal bagaimana kita mengembangkan bakat yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari tayangan tadi percaya diri.
Dan karena mungkin support dan dukungan dari guru, akhirnya terbangunlah suatu kepercayaan diri yang akhirnya ternyata dia bisa sama seperti teman-teman yang lainnya. Kalian bisa mengingat dari pelajaran yang lalu tentang sketsa dan ilustrasi. Silahkan. Dalam pembelajaran memahami konsep apa itu sketsa. Menyampaikan pemikiran. Ya. Ilustrasi, jenis-jenis ilustrasi apa? Poster, apalagi? Komik, apalagi? Kartun, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu dia mengapa saya tayangkan film yang seperti itu. Nah, ternyata menggambarkan pada diri kalian sendiri ya, bahwa kalian sebenarnya bisa, namun hanya kurang percaya diri. Oke, agar kita terbangun percaya diri kita, ayo kita lakukan olah tubuh, gerak tubuh untuk memberikan semangat pada kita. Ayo Mbak Ersa dipimpin. Ini cuman apa ya, Bu? Breakingnya kecil-kecilan. Ya boleh, boleh. Ini buat semangat kita dalam pembelajaran kedepannya nih. Agak lebih ceria. Boleh, boleh. Jadi yang 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, disambung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4. Cekrek. Nah, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Nara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat kursi. 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Oke, terima kasih Mbak Elsa. Silakan duduk kembali. Kita kembali lagi. Ya. Nah, sekarang saya buat lagi kesepakatan. Kesepakatannya di sini agak berbeda. Disatukan dengan cuaca yang mendung. Nah, kesepakatannya adalah apabila ada yang tidur atau ngantuk di saat proses pembelajaran, maka bertukar profesi menjadi guru. Berarti saya jadi murid ya. Saya jadi murid, nanti yang ngantuk, yang tidur langsung saya tunjuk menjadi Pak Guru atau Bu Guru di depan. Biar kita bertukar profesi sejenak. Ya, setuju? Saya tekniknya yaitu tujuan. Ya, tujuan di sini dalam pembelajaran kita harus memiliki tujuan. Ya, tujuan hari ini dalam pembelajaran hari ini adalah mampu membuat sketsa secara manual dengan berbagai jenis teknik ilustrasi yang ada. Nah, ini diantaranya ada teknik outline, teknik arsip, teknik block, teknik scrapboard, teknik dot, teknik goresan kering atau brush ya. Kemudian dan lainnya dalam perancangan dan proses produksi. Pencapaiannya adalah diharapkan pada saat berakhir materi ini kalian sudah bisa membuat sketsa secara manual dengan menerapkan teknik ilustrasi. Oke, nah kemudian saya akan menyerahkan LKPD, kemudian kalian juga diinstruksikan untuk mengamati LKPD ya. Kemudian nanti akan dibentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian melalui diskusi barulah nanti kalian menyimpulkan dari hasil tersebut dan mempresentasikan
di depan teman-teman. Strategi pembelajaran kita menggunakan project. Kalau kemarin adalah problem based learning, yaitu memecahkan suatu masalah, ini adalah project. Yang namanya project berarti membuat, ya, membuat sesuatu yang belum ada menjadi suatu karya milik kalian. Ya. Kemudian pendekatannya ada 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mempraktekkan, dan mengkomunikasikan. Yaitu tadi apa? Presentasi. Mungkin kalian bisa menyimak tayangan ini dan kalian langsung bisa berimajinasi untuk mengembangkan kreativitas kalian. Bagaimana? Tertarik? Tertarik komik kamu saya beli seharga 10 juta. Tertarik? Nah, komik ya, tahu ya Tintin ya. Komik Tintin saja terjual MM-an. Sekarang kita masuk ke materi pokok. Menguraikan jenis-jenis gambar ilustrasi, kemudian mengkaitkan gambar dengan teknik sketsa yang digunakan sebagai pewarnaan gelap terang ya. Jadi ada kita tidak menggunakan alat apapun, hanya satu alat yaitu pensil. Kemudian saya juga punya referensi, nanti bisa kalian lihat juga, akan saya share nanti. Nah, ini saya ngambil dari buku paket ya, buku paket dasar-dasar desain komunikasi visual, bisa nanti dilihat juga. Kemudian ini dari situs juga saya ambil, situ juga mempelajari tentang jenis-jenis ilustrasi, unsur-unsur ilustrasi dan lain sebagainya. Nanti bisa ini dijadikan referensi belajar pada saat kalian mengerjakan LKPD. Seperti itu ya. Nah, untuk melihat kemampuan kalian, daya serap, daya ingat kalian, saya akan melakukan sebuah ujian kecil menggunakan pretest ya. Pretestnya sangat ringan, disiapkan semuanya HP-nya. Nadia, kita mulai. Fokus sama HP masing-masing ya. Kita mulai dari sekarang. Oke. Nah, tidak apa-apa yang memiliki nilai kecil atau banyak yang memiliki kesalahan, tidak apa-apa. Kegiatan inti ya, sekarang kita ini sudah masuk ke materi ilustrasi. Nah, ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang dibuat dengan tujuan memperjelas isi buku ya. Kalau misalnya buku itu semuanya tulisan semua, mungkin orang akan jenuh. Contohnya seperti ini. Kalau manusia ya, dimulai dari sketsa ini, matanya ya. Kita harus membuat gambar T ya, untuk menyamakan antara mata, hidung, dan mulut. Jangan sampai mulutnya ke atasan atau terlalu bawah, mana ya. Ya, awalnya dari sketsa ya, dari sketsa kasar sampai dengan sketsa halus yang dibarengi dengan penambahan dari teknik. Teknik apa ya kira-kira itu ya? Teknik arsir bisa juga. Ada lagi? Teknik apa lagi? Dusel, untuk merapikan bagian wajah agar terlihat halus. Seperti itu. Mungkin bagian rambut bisa menggunakan arsir. Seperti itu. Udah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, saya akan masuk ke kegiatan diskusi. Ya. Saya akan memberikan LKPD. Namun sebelum saya berikan LKPD, silakan kalian membentuk kelompok. Berarti ini pas ya, ada 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Yuk, ada 3 kelompok, silakan
memposisikan diri dalam satu kelompok dan saya akan memberikan LKPD pada ketua kelompok masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Yuk, silakan digabungkan mejanya biar lebih enjoy dalam bekerja. Ini saya bikin kelompok 1, 2, 3 ya. Oke, masing-masing kelompok silakan ke depan untuk mengambil lembar kerja. Kelompok 3. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke. Dah, coba kalian lihat terlebih dahulu soal yang ada pada LKPD. Silakan jika ada pertanyaan ya. Menyebutkan. Oh, yang berapa? Yang mana tugas 1 itu yang terdiri dari 3 kolom. Itu kalian sebutkan semua. Ya, berarti ada 3 teknik. Ya, 3 teknik sketsa. Dan nanti yang paling ujung, yang paling kanan itu ada kolom gambar. Kalian gambar 1 contoh saja. Silakan. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua ya? Oke. Silakan dibagi kelompoknya, jangan sampai ada anggota yang menganggur tidak. Sudah ini? Sudah paham ya? Nanti ini kira-kira apa? Mau mengambil judul apa? Sudah dibahas belum? Sudah. Apa? Kita mau ngambil permainan tradisional dakon. Oke. Yang sini sudah dibahas? Sudah. Apa? Permainan tradisional enggrang. Oke, ya, ini mumpung ada laki-laki juga di sini nih. Nanti bagiannya nih. Yang sini apa? Ini Apa? Patil lele. Tahu tapi ya. Ya, sudah. Ayo dibagi tugasnya. Tugasnya dibagi. Ayo, ini Maman jangan sampai nganggur nih. Nanti ngantuk dia. Kasih tugas. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh iya, boleh. Ada yang mau butuh kertas lagi? Ada yang butuh pensil Nadia, jadi pensil? Boleh. Nih yang butuh kertas, sudah tahu dari daerah mana ini? Coba di mana? Ya coba nanti digali lagi. Dari mana? Gua pas keliru dari Jember. Tulisannya bagus. Sebelum kita presentasi, yuk kita buat irama terlebih dahulu yuk. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, ya, tepuk 2, sah? Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Terlambat. Nanti kalau yang terlambat saya hukum menari. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Oke. Sekarang kita gabung. Ya. Tepuk 1, 2.
Tepuk 1, 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin nanti bisa latihan lagi. Siapa tahu nanti ada yang nyanyi, yang joget, gak usah musik, jadi pakai tepuk aja. Lebih Oke, yuk kelompok 3 langsung maju. Oke, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ciri khasnya sejajar atau lurus, gambar nampak gelap dan terang. Untuk teknik yang kedua yaitu outline, memiliki ciri khas tidak detail, tidak ada dampak gelap dan terang. Untuk gambarnya yaitu contoh ikan. Jadi untuk outline itu seperti hanya kayak kerangkanya aja, tidak ada strip dan tidak ada kayak Itu aja penjelasannya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Saya akan memberikan hadiah. Hadiah apa ya? Mau hadiah nggak? Mau. Ya. Saya harapkan di post tes ini kalian semua akan mendapatkan nilai bagus. Dalam artian, jika kalian mendapatkan nilai bagus, berarti apa yang telah saya sampaikan, kalian diskusikan, itu telah dipahami dengan benar. Yang kedua dulu, juara 2, April. Yeay. Ini hadiahnya. Oke. Yang pertama, patut dicontoh ya ketekunannya, ketepatannya dalam menjawab soal ya. Oke, silakan duduk. Saya perhatikan, Ibu perhatikan dari tadi tentang penerimaan LKPD, kemudian kalian berdiskusi bersama sampai dengan mempresentasikan, itu juga cukup baik ya. Sikapnya juga sikap yang sangat sopan. Kemudian penilaian keterampilan itu dilihat dari keterampilan kalian dalam mendesain, keterampilan kalian dalam berkomunikasi, dan keterampilan kalian dalam bertanya jawab, itu cukup baik ya. Oke, penutupnya, refleksinya silahkan. Ada yang bisa merefleksikan dari materi kita dari awal hingga akhir. mulai dari sketsa dan juga ilustrasi. Kemudian pada LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Luli, terdapat 2 LKPD yakni terkait pengimplementasian teknik sketsa yang sudah dipilih berdasarkan kesepakatan kelompok. Kalau dari kelompok ini sendiri itu ada teknik arsir, point iris dan juga outline yang diimplementasikan menjadi gambar strawberry, paus dan juga ikan gitu. Pada LKPD yang kedua diarahkan untuk membuat permainan tradisional pada kelompok kami sendiri, yakni membuat pati lele yang merupakan permainan berasal dari Yogyakarta. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, ini ada 3 tahap yang saya lakukan, yaitu pengayaan, standar, dan remedi. Bagi pengayaan, bagi yang memiliki nilai di atas KKM, ya sepertinya tadi semuanya di atas KKM ya. Nah, nanti bisa menjadikan contoh bagi teman-teman yang lain pada saat mengerjakan kerja kelompok ya. Kemudian untuk yang memiliki nilai, tadi ada juga yang memiliki nilai pas ya, pas-pasan ya, itu nggak apa-apa, nanti akan berlatih lagi, saya kasih tugas lagi agar lebih memiliki potensinya lebih digali lagi seperti itu. Dan untuk remedi ya mungkin nanti diberikan tugas-tugas atau materi tambahan sebagai pendalaman. Nah, sepertinya yang ada di sini tidak ada yang remedi ya. Oke, semangat untuk kelas ini.
untuk pertemuan yang akan datang, kita nanti mengaplikasikan dari sketsa yang sudah kita kerjakan hari ini, kita implementasikan ke dalam digital, yaitu mungkin seperti Corel ya, atau selain di Corel ada lagi? Photoshop ada lagi? Oke, ya itu nanti kita gunakan dalam pengaplikasian pembuatan beberapa jenis ilustrasi yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ini contoh-contohnya. Kalian nanti mencoba di rumah menggunakan aplikasi yang ada di gawai ataupun elektronik yang lain yang kalian miliki. Gitu ya. Sudah selesai? Paham? Bagaimana kesan hari ini? Senang? Apa hikmahnya? Dari yang nggak tahu permainan tradisional sekarang jadi tahu. Dari yang nggak tahu bagaimana cara mengaksir sekarang jadi tahu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat untuk kita semuanya. Ya, silakan beberes semuanya, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama dengan pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Notif Firdaus. Selamat pagi Pak Fir. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga dengan rekan saya yaitu Ibu Rulianti Kusumawardani dan saya sendiri Muhammad Murti Hanafi. Kami di sini akan melakukan aksi nyata modul 2.3. Baik, karena kemarin sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya lakukan observasi dan hari ini akan dilakukannya pasca observasi. Dan kemarin sudah melakukan pra-observasi, di mana Bu Ruli sudah menentukan jadwal untuk diobservasi. Kemudian saat observasi melakukan pembelajaran di kelas, dan hari ini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi. Bagaimana Bu Ruli, sudah siap? Insya Allah. Oke. Bu Ruli, kemarin ketika pembelajaran di kelas saya menanyakan bagaimana area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas oleh Bu Ruli. Ya baik. Area pengembangan yang ada di kelas kemarin saya buat untuk melakukan diskusi yang artinya berkolaborasi antara siswa, jadi agar lebih menanamkan berpikir kritis bersama teman-teman yang lainnya. Baik, untuk area pengembangan sendiri Bu Ruli kemarin menerapkan kolaborasi antar siswa, begitu ya? Dan kemudian mengkolaborasi semua siswa dalam diskusi kelompok, begitu ya Bu Ruli? Oke, baik. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pembelajaran di kelas sehingga itu bisa diterapkan kepada anak-anak? Alhamdulillah saya juga melakukan gaya belajar yang berbeda dari sebelumnya. Jadi saya mencoba untuk membuat metode yang berbeda pula dari PBL menjadi PJBL. Kemudian saya juga memberi tayangan video untuk penguatan materi pada anak didik saya agar mereka juga lebih agar mereka membuat sesuatu di dalam proyek itu bisa lebih terarah lagi dengan adanya contoh dan penguatan materi, serta saya juga memberikan sedikit ice breaking agar tidak jenuh pada saat pembelajaran, seperti itu. Baik, langkah-langkah tersebut Bu Ruli sudah mengganti atau mempadukan proses belajar dari problem based learning menjadi project based learning, kemudian ada video, ada ice breaking sehingga menarik perhatian murid, gitu ya. Nah, menurut Bu Ruli area pengembangan tersebut ketika dilakukan Bu Ruli itu sudah berhasil atau belum?
Alhamdulillah sudah. Jadi Sudah anak-anak berhasil ya? lebih semangat lagi dalam belajar, kemudian daya tangkap pikir anak-anak juga lebih optimal dan lebih kreatif lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Ruli, area pengembangan tersebut sudah berhasil dilakukan ya Bu ya, karena siswa berpartisipasi aktif dalam kelompok, dalam diskusi maupun di kelas secara Ya, keseluruhan, gitu ya Bu betul. ya. Nah, menurut Bu Ruli kekurangan apa yang mungkin masih ada di pembelajaran di kelas saat itu? Kalau kekurangan itu sementara itu hanya sarana prasarana, Pak. Ya mungkin, tapi dari kekurangan itu saya mencoba untuk memaksimalkan pembelajaran, misalnya komputer yang terbatas sehingga saya adakan secara berkelompok. Begitu. Oh gitu. Jadi Bu Ruli sudah biasa bertemu dengan kekurangan dan hambatan tersebut ya Bu Ruli ya. Iya. Dan kira-kira selain apa namanya keterbatasan dari sarana, nah itu Bu Ruli kan selalu berinovasi begitu ya. Ya betul. Nah mungkin ada contoh lainnya, ada kekurangan lainnya atau hambatan lainnya yang Bu Ruli hadapi, setelah itu apa solusinya? Media pembelajaran harus selalu berinovasi, harus selalu lebih menarik setiap harinya agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang itu saja. Oh gitu ya. Jadi artinya media pembelajaran harus interaktif, Ya, betul. harus menarik begitu ya Iya. Bu Ruli ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Ruli mengenai apa namanya tadi sudah Bu Ruli jelaskan hambatannya, kemudian solusinya. Nah itu kira-kira kapan Bu Ruli bisa mengimplementasikan itu semua? Jadi realisasinya itu bisa kapan? Gitu, Bu Ruli. Ya, alhamdulillah saya berusaha untuk membuat schedule pada saat pembelajaran dari hari ke hari. Jadi saya tidak menunggu lama, saya dari kekurangan sebelumnya saya perbaiki dan saya akan implementasikan ke pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Oke, artinya setiap pembelajaran nanti akan bermakna, begitu ya Bu Ya, Ruli ya? betul sekali. Oke, mungkin itu saja Bu Ruli. Mudah-mudahan nanti hambatan dan kekurangannya nanti bisa disempurnakan di pembelajaran selanjutnya menggunakan pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik dan Betul. terus berinovasi. Iya, Ya. betul. Terima kasih Bu Ruli, itu saja Terima dari kasih. saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mendengarkan coaching dari Pak Hanafi, sudah saya simpulkan bahwa Pak Hanafi sudah bagus dan pantas menjadi seorang coach. Namun ada bagian tertentu yang harus saya berikan sedikit penekanan bahwa Bapak Hanafi ketika mengcoach mohon nanti ketika ada sebuah permasalahan yang di situ ada sedikit mengganjal di hati Pak Hanafi, mungkin terkait tadi kan ada sarana prasarana gitu, kemudian anaknya dibentuk kelompok. Nah, di situ menjenengan bisa mengembangkan pertanyaannya. Apakah menurut Ibu efektif ketika anak-anak berkelompok dengan satu komputer? Nah, di situ jenengan pancing beliaunya agar beliaunya itu merasa ya seandainya nanti belum, nah intinya kan nanti kan mungkin ada solusi. Oh, mungkin ada solusi tempat lain atau solusi membagi kelas menjadi dua sesi. Nah, agar nanti pembelajarannya itu lebih efektif. Jadi strateginya tidak hanya 1-2, tapi yang disampaikan tadi sudah benar ya, sudah ada solusi dari strateginya berkelompok gitu. Tapi kan agak mengganjal mantan. Apakah nanti terus-menerus seperti itu? Apa tidak ada solusi yang lain? Jadi jenengan harus pancing agar beliaunya lebih mengelaborasi jawabannya. Nah, dan juga nanti ketika Pak Hanafi membuat pertanyaan, kalau bisa jangan terlalu grogi buat pertanyaannya, kayak seperti rekan kerja aja, karena di sini panjenengan sebagai rekan bukan untuk memberikan masukan, jadi agak santai dan relax seperti itu.
Jadi kayak guyon-guyon enggak apa-apa. Jadi enggak usah kayaknya tadi Pak Hanafi sepertinya kurang guyon ketika menurut saya ketika ada canda tawa itu lebih ngena gitu nih. Ya, daripada seperti kayak serius kayak tadi. Itu aja sih. Jadi kurang emang elaborasi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Pak Hanafi lebih humble lagi ke temennya ketika mungkin bukan dah humble, jenengan sudah humble, hanya saja mungkin karena ada depan kamera dan sebagainya akhirnya lupa kalau jenengan itu sudah humble awalnya gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak untuk pasca observasinya luar biasa sekali. Bisa ditutup, silakan. Terima kasih atas masukan dari FKG Daus, di mana saya direfleksikan oleh beliau ada dua hal. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fir. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruli. Terima kasih.